Ya, selepas performa impresif Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia, beberapa mulai berharap bahwa prestasi JDT ini berlanjut di Liga Juara-Juara Asia. Saran untuk Arif Aiman untuk tak terburu-buru meninggalkan Johor Darul Ta'zim serta penjelasan Lim Teong Kim terkait insiden waktu melawan Johor Darul Ta'zim. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya. Selamat menanti saat berbuka puasa. Yang tinggal hitungan hari kita akan merayakan hari raya. Semoga kita semuanya diberi kemenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Yang pertama ini kaitannya dengan Johor Darul Ta'zim dan walaupun sebenarnya masih lama ya untuk Liga Juara-Juara Asia. Ini dari artikel makanbola.com. Azrai Hor yakin JDT bakal bermimpi ngeri pada lawan di ACL ya ataupun ASEAN Champions League. Bekas ketua jurulatih Darul Aman FC, Azrai Hor Abdullah yakin bahwa juara bertahap Liga Super Johor Darul Ta'zim kini sungguh bersedia untuk tampil di pentas Liga Juara-Juara Asia. Prestasi memukau anak didik Tano Solari meraih perhatian belia yang amat teruja melihat keampuhan pasukan dalam kampanye Liga Super musim ini. Mengulas lanjut pengendali berusia 70 tahun ini melihat tahun ini merupakan detik yang paling baik buat skuad Harimau Selatan melakukan tugas yang baik di pentas Asia. Dalam banyak-banyak tahun kita lihat tahun ini pasukan dengan pemain yang paling mantap bagi saya. Pada setiap posisi saya lihat begitu mantap dan mereka sangat bersedia untuk musim ini dengan jaringan yang begitu besar. Jawabnya kepada Astro Arena. Skuad Harimau Selatan sudah meledak 36 jaringan ataupun gol selepas 7 perlawanan dan berpeluang memecahkan bukan 7 perlawanan ya, tetapi 8 perlawanan. Ya, 8 perlawanan ya, kalau aku tak silap. Ya betul, 8 perlawanan. Memecahkan rekor 58 jaringan yang dilakukan pada musim lalu. Jadi sudah pun melakar satu kejayaan yang cukup bermakna musim lalu apabila berjaya melangkah ke pusingan 16 terbaik sebelum tewas pada Urawa Diamond. Namun begitu mereka telah pun memendam cabaran hebat Gergasi Asia, Kawasaki Frontale dan juga Ulsan Hyundai untuk memberi amaran kepada pasukan lain pada musim ini. Jadi walaupun kita tahu capaian JDT musim lepas adalah capaian terbaik JDT di Liga Juara-Juara Asia, tapi dengan performa impresif JDT di Liga ini nampaknya banyak yang berharap bahwa JDT ini boleh melanjutkan tren positifnya itu di Liga Juara-Juara Asia. Ya kita tunggu saja nanti kalau tak silap bulan September atau bulan-bulan pas Piala Liga Juara-Juara Asia berlangsung ya. Itu kaitannya dengan JDT dan Liga Juara-Juara Asia. Selanjutnya ini untuk Arif Aiman ya, kita tahu kemarin TMJ sudah kasih statement bahwa intinya Arif Aiman tak kemana-mana lah untuk fokus untuk JDT gitu. Nah ini ada masukan juga dari B. Satyanatan tak mau Arif Aiman terburu-buru tinggalkan JDT. Ini artikel di makanbola.com ya. Bekas juru latih Selangor FC B. Satyanatan mengingatkan Arif Aiman agar tidak membuat keputusan terburu-buru untuk meninggalkan Johor Darul Ta'zim. Pengendali berusia 60 tahun itu menjelaskan dalam Astro Arena bahwa terdapat ramai pemain negara yang berkelana di luar negara namun tidak membuahkan hasil ya. Justru itu beliau mengingatkan pemain muda negara itu agar bersabar dan menjalani proses perkembangan di JDT dengan sebaik mungkin. Satya memberi contoh bahwa terdapat pemain seperti Lukman Hakim yang sudah hampir 3 tahun di Eropa namun masih bergelut untuk mendapatkan menit bermain. Saya harap Arif Aiman kekal lagi 2-3 tahun di JDT dan selepas itu jika beliau mau berkelana di Korea ataupun Jepun tidak mengapa, jelasnya kepada Astro Arena. Arif sebelum ini dilaporkan telah menarik minat beberapa klub Jepun dan Korea termasuk Kashiwa Reysol, namun difahamkan JDT tidak menerima mana-mana tawaran setakat ini. Beliau setakat ini telah menjaringkan 5 gol dan mencatat 2 bantuan gol di Liga Super. Jadi performa Arif Aiman ini adalah performa yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini juga sudah cetak 5 gol dan bantuan assist juga ya. Dan kalau kita tengok apa yang sudah dilakukan Arif Aiman musim ini membuat Arif Aiman sampai perlawanan ke-8 menyatatkan diri sebagai player kedua pencetak jaringan terbanyak di JDT. Belum
kontribusi Arif Aiman untuk membantu tandemnya ataupun rekannya mencetak gol itu juga banyak yang sudah dilakukan oleh Arif Aiman. Jadi ini memang kan player ini tak pernah puas, makin matang dan selalu jadi andalan JDT. Entah itu JDT sudah berganti coachnya dari Benjamin Mora ke Bidaglio, kemudian sekarang ganti lagi Tano, tetapi Arif Aiman ini tetap menjadi tumpuan utama JDT ya di sisi kanan, ataupun kadang-kadang suka di swing, dirotasi oleh Tano, tetapi sejauh ini apa yang ditujukan Arif Aiman memang oke lah. Dan kaitannya dengan bermain di luar negara, TMJ sendiri sudah punya standar tidak akan menghalang-halangi player, tapi ketika akan bermain di luar negara juga harus ada jaminan mendapatkan menit bermain, dan kualitas liganya seperti apa, klubnya seperti apa, itu juga harus jadi pertimbangan ya. Jadi jangan asal bermain di luar negara tapi secara kualitas liga, secara latihan, fasilitas dan segala macam jauh dengan JDT, itu yang perlu dipertimbangkan ya. Karena sekali lagi ada beberapa contoh juga yang tidak terlalu sukses, dan dalam artian untuk mendapatkan menit bermain pun agak sukar. Nah itu makanya tak mau hal itu juga terjadi. Mungkin ini juga ada gambarannya kaitannya dengan Safa Verasit sebelumnya juga pernah ke Portimonense ya, itu juga kurang mendapatkan menit bermain, dan itu yang tak diinginkan oleh Arif Aiman ataupun TMJ terkait Arif Aiman ini. Nah selanjutnya ini soal juru latih yang belakangan ini beberapa laga ini cukup mendapatkan tumpuan perhatian, yaitu Lim Tae-hong Kim ya. Ini dari makanbola.com. Lim Tae-hong Kim perjelas insiden ketika bertemu dengan JDT. Sejak kontroversi Datuk Lim Tae-hong Kim bersikap acuh tak acuh terhadap media selepas perlawanan menentang Johor Darul Azim, baru-baru ini berbagai reaksi timbul termasuk daripada penyokong media dan pengurusan pasukan Perak. Sesualan itu, pengurusan The Boss Gaurus telah memohon maaf atas apa yang berlaku, dan bagi memastikan isu ini tidak berlarutan, Tae-hong Kim menggunakan sidang media pasca perlawanan KL City menentang Perak semalam bagi menjelaskan keadaan pada malam itu. Tak ada, seperti yang saya kata, sesiapa yang berada di stadium maupun yang menonton di rumah boleh dengar dan lihat bahwa pasukan JDT sedang meraihkan kemenangan mereka. Keadaan di stadium itu agak riuh. Wartawan itu yang tanya saya memang tak dengar, saya tak boleh. Jadi saya kata can hear you, dan Anda boleh lihat orang yang berdiri di belakang kamera dengan earphone pun berkata pergi rapat sedikit pada wartawan itu. Apabila dia pergi rapat kepada saya, baru saya boleh dengar soalan yang dia tanya pada saya. Saya tidak ada niat sekalipun untuk menghina atau memperkecilkan sesiapa. Tak mungkin, saya bukan jenis orang yang menghina atau memperkecilkan sesiapa. Tidak, saya bukan orang begitu. Tetapi jika saya menghina seseorang, saya hanya boleh katakan saya mohon maaf, itu saja katanya kepada Makan Bola. Jadi ini sudah ada permohonan maaf ya. Permohonan maaf tersebut dilihat dapat meredakan suhu panas yang naik akibat kontroversial berkenaan. Tetapi dengan satu lagi kekalahan dialami The Boss Gaurus semalam di tangan KL City, ia menambahkan tekanan kepada posisi Tae-hong Kim semakin sebagai juru latih Perak ada ya, makin keras ini nampaknya. Nah itu penjelasan dari Lim Tae-hong Kim ya. Kita tahu Lim Tae-hong Kim secara prestasi juga punya prestasi level internasional ya, tapi memang sejauh ini belum boleh membuktikannya di Perak macam mana apa yang magis dari beliau ini. Nah itu mungkin JJS update edisi 12 April 2023. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.